kekuatan Kau berikan, mampukah ku berjuang? Imanku tetap teguh dan bertumbuh kepadamu. Oh, Roh-Mu yang menuntunku, tak akan ku gentar. Yesus segalanya, pakai kehidupanku bagi kerajaan-Mu. Karya yang terbesar melebihi rencanaku, semua berawal dari-Mu. Kekuatan Kau berikan, mampukah ku berjuang? Oh, imanku tetap teguh dan bertumbuh kepadamu. Oh, Roh-Mu yang menuntunku, tak akan ku gentar. Oh, Roh-Mu yang menuntunku, tak akan ku gentar. Yesus segalanya, pakai kehidupanku bagi kerajaan-Mu. Karya yang terbesar melebihi rencanaku, semua berawal dari-Mu. Dari hulu ke hilir, kisahku telah terukir. Bahkan sebelum terlahir, Kau telah memilihku. Kau sang awal dan akhir, Tuhan yang Maha Hadir. Segala dosa tersingkir, hidupku milik-Mu. Dari hulu ke hilir, kisahku telah terukir. Bahkan sebelum terlahir, Kau telah memilihku. Kau sang awal dan akhir, Tuhan yang Maha Hadir. Segala dosa tersingkir, hidupku milik-Mu. Yesus segalanya, pakai kehidupanku bagi kerajaan-Mu. Karya yang terbesar melebihi rencanaku, semua berawal dari-Mu.
Rock Beloved, welcome to Rock Samarinda. Memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus 2025 ini, sangat penting kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, agar kita senantiasa menyelaraskan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Rock Beloved, sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita saksikan Rock News berikut ini. Shalom Rock Samarinda. Wow, betapa luar biasa ya potensi yang dimiliki anak-anak kita ini. Mereka adalah generasi penerus yang telah Tuhan percayakan kepada kita, dan mereka adalah pembawa perubahan di masa depan. Sayangnya, mereka tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita mengundang saudara dan saudari sekalian untuk ikut serta dalam pelayanan generasi ini. Tentunya, kita akan siap memperlengkapi dan menemani saudara-saudari yang berkenan agar bisa melayani bersama dalam kasih dan hikmat Tuhan. Yuk gabung di pelayanan Rocky dan Teens Rock Samarinda. Bagi yang berkenan dapat menghubungi nomor berikut ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Divisi Musik Multimedia dan Kreatif Rock Samarinda mengajak Anda, Rock Beloved, untuk terlibat dan melayani bersama, baik sebagai pemuji, pemusik, soundman, lightning operator, multimedia, dan bidang kreatif lainnya. Bagi Anda yang ingin mengambil bagian, dapat menghubungi MMC Pastor, yaitu Pastor Yohan Edo Setiawan di nomor berikut ini. Mari segera bergabung dan melayani bersama, karena melayani bukanlah beban, melainkan suatu kehormatan. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Rock Beloved, mari bergabung dan berolahraga bersama dalam komunitas Basketball Fun Games. Setiap hari Sabtu pukul 10 sampai dengan 12 WITA di Sonic Arena Samarinda. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi Hansen Gunawan di nomor berikut ini. Album keempat LDCC Worship, Berawal Darimu, sudah dapat Anda dengarkan melalui YouTube Rock Samarinda, Spotify dan iTunes LDCC Worship, serta berbagai digital platform LDCC Worship lainnya. Rock Beloved, mari bergabung dalam Rock Samarinda Club. Ada berbagai sport activities yang dapat Anda ikuti sesuai hobi dan minat Anda, seperti rock soccer, rock badminton, rock basketball, dan rock biliar. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Elsti Citoyo di nomor berikut ini. Untuk semua Kingdom Leaders,
and wannabe kingdom leaders, calon-calon pemimpin kerajaan dimanapun Anda berada, pria maupun wanita. Kembali kita akan mengadakan yaitu KLC 2025, Kingdom Leadership Conference 2025 yang sudah kita nantikan. Dan saya katakan pada semua para pemimpin, khususnya yang ada di Bali, jangan sampai ketinggalan dengan yang dari luar kota ya. Dan ini adalah satu keharusan, karena saudaraku, belum tentu kita bisa adakan tahun depan lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Look what happened on this world. Tapi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, tahun ini masih the year of preparation. Salah satunya dengan mengikuti conference ini. Salah satu pembicara utama, saya sudah berdoa dan sudah ada confirmation dari Bapak Pendeta Dr. Peter Tanci dari Manila, Filipina. Dari CCF, Christ Commission Fellowship. Saudara yang kasih saya begitu kagum pada Bapak ini. Dan salah satunya saya pernah dengar bagaimana melalui satu tragedi di mana putrinya diperkosa begitu banyak orang, maka justru dia dibangkitkan oleh Tuhan jadi seorang pemimpin yang luar biasa dan is international world renowned, dan dia akan ada di antara kita. Dan salah satunya saudara, tahun 2022 ada seorang saudari, seorang ibu yang duduk manis ketika ditanya, suaminya adalah Bupati Morotai, saudara kekasih kita Benny Laos. Dan Ibu Sherry Chonda Laos akan ada tengah-tengah kita. Dan saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan bisa merubah dari seorang ibu rumah tangga biasa jadi seorang gubernur yang paling banyak dibicarakan saat ini. Dan itu semua saya percaya ada hubungannya dengan KLC kita, karena Pak Benny Laos memberikan begitu banyak kesaksian yang dahsyat, dan kita akan dengar yang lebih dahsyat lagi tahun ini. So be there, jangan ketinggalan. Tahun ini jadi bulan ini sudah dimulai yaitu early bird ya. Pastikan saudara jangan sampai terlambat ya. Saya bukan menghimbau, tapi memerintahkan semua rock ministry mengutamakan untuk hadir di Kingdom Leadership Conference dalam nama Yesus. Amin. Rock Samarinda telah menyediakan lembar pengajaran mengenai Second Coming, Holy Spirit, and Baptism. Lembaran pengajaran ini free of charge bagi seluruh jemaat. Dan bagi Anda yang berminat, silahkan mengambilnya di lobi LDCC. Mulai 7 September 2025, Ibadah Raya 3 akan mulai 1 jam lebih awal, yaitu pada pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Happy birthday and happy wedding anniversary Rock Beloved. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Untuk memberikan persepuluhan maupun persembahan secara online dapat melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau silakan scan kris berikut ini. Rock Beloved, ibadah akan segera dimulai. Hari ini kita akan dilayani Pastor Henry Hehanusa dari Rock Riverside Community Church, Bali. Mari beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Enjoy the service. Shalom, shalom saudara-saudara semua.
saya pribadi nih, saya happy sekali. Saya bisa lihat saudara-saudara semua yang ada di sini. Ada saudara-saudara, ada Kak Dora ya. Waduh, yang udah lama dan sekarang datang. Waduh, happy banget. Jadi dalam bergereja saat kita beribadah, kita bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya menyembah Tuhan, tapi kita juga bertemu dengan saudara-saudara kita seiman. Jadi saudara-saudara, kita satu di dalam Tuhan. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Siapa di sini yang sudah merasakan kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini? Mari lambaikan tangan. Semua bersukacita ya di dalam Tuhan ya. Kita bisa beribadah hari ini pun itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyertai sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita. Jadi sekarang saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Saya akan menyampaikan ada beberapa informasi. Yang pertama, di bawah ada disediakan lembar pengajaran. Ada yang sudah ambil? Kalau belum, saya anjurkan untuk mengambil dan bagus sekali untuk dibaca. Bagi saudara-saudara yang mungkin saat baca dan agak belum mengerti maksudnya apa, itu bisa ditanyakan saat ber-IC. Saat ber-IC kita bisa bahas tentang 3 hal ini. Oke. Terus yang kedua ada juga pengumuman mulai bulan September ibadah jam 6 sore akan dimajukan jadi jam 5 sore. Jadi kita ada waktu lebih panjang, mungkin setelah ibadah kita bisa ngumpul lagi bersama atau pergi makan bareng ya. Oke saudara-saudara, sebelum ibadah mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa semua yang ada pada kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hari ini Tuhan kami mau persembahkan syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah mata dan hati kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan, Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami Tuhan. Dan hatimu disenangkan atasnya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi firman yang akan disampaikan oleh Pastor Henry Hehanusa dari Bali Bapak. Ya Bapak, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, jamah lidah dan bibirnya Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan, Tuhan yang berbicara langsung kepada kami. Kami mau siapkan tanah hati kami Tuhan, biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Di mana saat benih itu ditaburkan, ditanamkan, benih itu tertanam, firman itu tertanam, bertumbuh, berbuah lebat Tuhan dan buahnya tetap Tuhan. Kami gak mau hanya sebagai pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yes Tuhan, beracaralah dalam ibadah kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Tahta atas pujian kami Tuhan. In the darkness we will wait, without hope, without light, till from heaven you came run. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophet. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dark.
to reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, or even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. See grace, come on. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that song was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tomb, and the angels stood in awe, for the soul of all who come to the Father are restored, and the church of Christ was born. Then the Spirit laid the flame. Now His gospel truth of all shall not dim, shall not fade. By His blood
memujilah Engkau Tuhan. Kami bersuka cita memuji-Mu Tuhan. Yes. Sebab Engkau Tuhan yang hidup. Kasih. Kebangkitan-Mu telah membuktikan Kau hidup dan Kau berkuasa. Kemenangan telah jadi milik-Mu, Kau Tuhan Raja pemenang. Hidupku kini jadi milik-Mu, ku aman dalam tangan-Mu. Tiada satu pun dapat gantikan selamanya. Kau ada dalam tubuhku. Angkat pujian bersorak dan nyatakan Yesus Tuhan yang hidup. Dia bangkit kalahkan maut. Tuhan angkat pujian bersorak dan nyatakan Yesus Tuhan yang hidup. Dia bangkit kalahkan maut. Kebangkitan-Mu telah membuktikan Kau hidup dan Kau berkuasa. Kemenangan telah jadi milik-Mu, Kau Tuhan Raja pemenang. Hidupku kini jadi milik-Mu, ku aman dalam tangan-Mu. Tiada satu pun dapat gantikan selamanya. Kau ada dalam tubuhku. Angkat pujian bersorak dan nyatakan Yesus Tuhan yang hidup. Dia bangkit kalahkan maut. Tuhan angkat pujian bersorak dan nyatakan Yesus Tuhan yang hidup. Dia bangkit kalahkan maut. Bertepuk tangan bagi Tuhan yang hidup. Yes. Sungguh layak dipuji, sungguh layak disembah. Angkat pujian bersorak dan nyatakan Yesus Tuhan yang hidup. Dia bangkit kalahkan maut. Angkat pujian bersorak dan nyatakan Yesus Tuhan yang hidup. Dia bangkit kalahkan maut. Hallelujah, you won the victory. Hallelujah, you are the risen King. Hallelujah, you are the victory. Hallelujah, you are the victory. Hallelujah, you are the risen King. Hallelujah, you are the victory. Hallelujah, you are the risen King. Amin. Kau Yesus Raja yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Yang bersorak dan tinggikan nama-Mu Yesus. Pengharapan yang dinantikan Telah datang di tengah kita. Amin. Ya Mesias yang telah lahir
sujud menyembahmu. Yesus Kristus dialah Tuhan, kami bersorak tinggikan namamu. Allah yang berkuasa di bumi di surga, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Kaulah Raja, Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Juru Selamat yang mulia. Yesus, Yesus Sang Raja. Kaulah Raja, Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Juru Selamat yang mulia. Yesus, Yesus Sang Raja. Kaulah Raja, Kaulah Raja, Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Juru Selamat yang mulia. Yesus, Yesus Sang Raja. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, and glory. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, and glory. Worthy is the Lamb who was slain and sitting on the throne. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone.
giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Say worthy, worthy, worthy is the Lamb who was slain and sitting on the throne. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Cause no one like you, God. Karena tiada yang sepertimu, Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau, Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tak ada bandingannya. Tak ada satupun yang dapat disejajarkan dengan kuasa-Mu, Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. You're the only one. Cause no one like the Lord. Cause no one like you, Jesus. There's no one like you, God. Tiada yang sepertimu, Tuhan. Tiada yang dapat sejajarkan denganmu, Tuhan. We bow down to your name, God. Sungguh ajaib setiap perbuatanmu, kami mengakui kebesaran-Mu, Tuhan. Sebab langit menceritakan keadilan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Raja yang mulia. We praise you, Jesus. We praise you, God. We adore you, Lord. Kusanjung Engkau di tempat kudus-Mu, Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan. Tiada yang lain, tak ada yang lain, hanya Engkau, Tuhan. Setiap bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, Yesus. We praise you, God. We praise you, Jesus. You are worthy, 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 worthy. Kudus, kuduslah Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus, nama Yesus, nama yang berkuasa.
Seperti yang kami nyanyikan, kami pujikan ini Tuhan. There is none like you Lord. Biarlah ini bukan hanya sekedar di bibir kami, di mulut kami saja. Tapi itu adalah sebuah pengakuan yang datang dari dasar hati kami. Bahwa sejauh ini kami hidup, belum kami pernah menjumpai Allah seperti Engkau. Bukan hanya baik, tapi Allah yang mau mati, yang mau tergantung di atas kayu salib untuk menebus, menggantikan kami. Kami bisa ada dalam ruangan ini menyembah Engkau. Itu karena Engkau Allah yang menggantikan kami. Yang replace our praise. Menggantikan tempat kami. Sehingga kami bisa ditebus, diampuni, diterima. Bahkan dimuliakan. Dan kami bisa memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pengorbanan. Untuk karya salib. Untuk setiap tubuh dan darah yang dicurahkan bagi kami. Sehingga kami bisa memuji dan menyembah. Sekali lagi Tuhan sadarkan kami. Bahwa semua ini kami lakukan. Bukan karena sebuah ritual, kegiatan agamawi. Setiap hari Minggu kami ke gereja karena kami orang Kristen. Tapi biarlah kami sadar kami melakukan ini karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan mencintai kami. Tuhan mati buat kami. Tuhan mengampuni, menebus kami. Tuhan telah menerima kami. Kami lakukan ini semua demi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan dengar firman-Mu. Allah Roh Kudus sekali lagi jamah telinga kami, pikiran, mata dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami dibukakan untuk bisa melihat kebenaran Tuhan. Sehingga hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Kami berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin, amin. Sebelum duduk high five, kiri kanan saudara paling sedikit 2.000 orang. Oke, yes. Kita berikan tepuk tangan dong buat tim prophetik yang sudah melayani kita. Tim pemuji dan pemain musik, thank you guys. Shalom, selamat pagi semuanya. Ni hao. Hao. Ya, terima kasih buat Pak Pohan ya dan semua leaders di tempat ini yang memberikan saya kesempatan, kepercayaan untuk melayani saudara firman Tuhan pagi hari ini. Yang bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Henry, saya dari Bali. Dan dengan format seperti ini kemudian ada kedua teman saya di depan ini. Saya merasa seperti ada di old days, waktu-waktu yang lampau. Ya. Cuma beliau berdua ini bukan jemaat mula-mula, bukan? Karena kalau jemaat mula-mula sudah umurnya 2000 tahun yang lalu kan. Jadi kan gak mungkin jemaat yang mula-mula. Dan sekali lagi terima kasih. Apakah saudara siap menerima firman Tuhan? Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Tongue is a Fire. Ya, agak serem dikit judulnya. Ya, apalagi gambarnya seperti itu. Saya cari ilustrasi yang paling mendekati dari surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lidah adalah api. Ya, tahukah saudara bahwa lidah kita itu yang seringkali kita bilang tidak bertulang, itu paling sering membawa diri kita ke dalam berbagai masalah. Setuju? Setuju? Masalah dalam hubungan, masalah dalam pekerjaan, ya, masalah dalam gereja, ya, masalah dalam keluarga. Kalau saudara usut, saudara tarik benang merahnya itu karena lidah. Ya, namun saya tahu bahwa dalam dunia modern seperti ini, manusia-manusia modern 2025 ini lebih banyak mengetik daripada berbicara. Ada amin LDCC, betul? Lebih banyak mengetik daripada berbicara. Bahkan ya satu rumah ya anaknya di lantai 2, mamanya di lantai 1, dia ketik di WA, makan makanan udah dingin. Jadi lebih banyak mengetik daripada
berbicara. Sehingga dulu kalau dibilang mulutmu harimaumu, sekarang agak berubah dikit. Jarimu adalah harimaumu. Setuju Bapak Ibu? Ya, berapa banyak saudara baca di news, dengar berita, orang masuk penjara gara-gara jari, bukan gara-gara mulut. Karena menyebarkan berita-berita hoaks lewat jempolnya. Jadi sekarang harimaunya pindah ke jempol. Ya, saudara mau makan orang lain atau menjahati orang lain, atau saudara mau membawa diri saudara ke dalam bencana, jempol. Harus berhati-hati. Nah, ada seorang yang bernama Charles Spurgeon, dia mempunyai kalimat atau quotation seperti ini. Beware of letting your tongue outrun your brain. Ya, kalau bahasa Indonesia kira-kira berhati-hatilah ya ketika membiarkan lidahmu bekerja lebih cepat daripada otakmu. Setuju nggak Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam situasi-situasi tertentu, kita banyakkan kali mulut kita duluan daripada otak kita. Sehingga kita punya pengalaman berapa banyak Bapak Ibu yang habis ngomong sesuatu kepada istri atau anak, ya orang tua, gembala mungkin, teman komsel. Ngomong habis itu baru, aduh seandainya saya nggak ngomong itu. Ini mulutku kok jahat banget. Pernah saudara ngalamin seperti itu? Halo? Atau tiba-tiba langsung nyesel, senyesel-nyeselnya di dalam kamar saudara. I wish, saya berharap kalau jarum jam itu bisa diputar kembali, saya tarik tuh kata-kata kembali tapi sudah nggak bisa. Ada ungkapan lama bilang, ketika kapak mengenai sebuah pohon di kapak gitu ya, ditebang ya. Yang ingat lukanya itu bukan kapak, tapi yang ingat lukanya adalah pohonnya. Kapak tidak pernah ingat dia melukai, tapi pohon akan selalu ingat bahwa dia terluka. Ada amin orang Kristen? Sehingga kita nyesel, seandainya saya nggak ngomong begitu. Tapi udah terlanjur, apalagi dalam situasi saudara lagi marah, emosi tertentu, setuju? Lagi sedih, ya mati. Wah, ya kan? Atau lagi kecewa, udah ngapain ke gereja? Dengar khotbah datang tepuk tangan, emang Tuhan tuh buru merpati. Ya kan? Ngapain angkat-angkat tangan? Udah gak usah khotbah, gak usah komsel. Dia ngomong sesuatu yang begitu cepat, begitu orang lain dengar, aduh ini orang mulutnya kok gitu sih. Nah sehingga apakah saudara, ini gak tahu ya saudara pernah dengar gak prinsip ini. Pikir sebelum ngomong. Saudara pernah dengar itu? Kalau mau ngomong mikir dulu. Pernah gitu ya? Digituin sama orang lain kan? Sama orang tua atau saudara punya pasangan. Makanya ya. Kalau kasarnya tuh bacotnya tuh. Padahal bacot itu ada singkatannya. Bacot tuh B itu bad attitude control of tongue. Itu singkatannya. BACOT. Bacot itu bad attitude control of tongue. Wish, keren ya. Bikin kaos keren tuh ya. Bacot. Bad attitude control of tongue. Gambarnya lidah gitu kan. Makanya mikir dulu. Nah saya mau tanya Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Bisakah prinsip ini diterapkan? Pikir dulu sebelum ngomong. Yang terjadi, yang kita sering lakukan. Ngomong dulu, habis itu baru mikir. Setuju? Ngomong dulu habis itu baru mikir. Ya udah kelepasan. Tadi pagi saya kasih sebuah contoh. Ada seorang, ini kisah nyata. Dia mau dipromosi menjadi GM dari sebuah perusahaan. Rapat direksi, semua kumpul. Yang calon mau dipromosi jadi GM ini hadir juga. Teman-temannya semua hadir. Moderatornya bilang, oke kita hadir semua pada siang hari ini untuk teman kita yang akan dipromosi menjadi GM. Terus moderatornya bilang, mungkin teman-teman dari Bapak yang mau dipromosi ini ada sepatah kata mau disampaikan sebelum beliau dalam tanda kutip ditabiskan jadi GM. Oh ada teman-temannya angkat tangan. Ternyata teman-temannya ini bukan kasih sepatah dua kata, tapi berkata-kata.
buku dosanya itu dibuka semuanya. Ya kami sih setuju sih dia jadi GM. Cuman, nah kalau ada cuman juga gak enak kan. Dia tuh orangnya kalau ini, waduh semuanya dikeluarin dosa-dosanya. Lah yang mau dipromosi dengerin. Denger, makin hari tensi naik. Ngamuklah dia di dalam rapat itu. Meeting yang harusnya ujungnya dia dipromosi jadi GM, dia ngamuk, dia nunjuk semua teman-temannya yang ngomongin dia. Kalian gak tahu diri. Direksi owner dengerin. Alamak, model gini mau jadi GM. Batal bro. Depending. Apakah dia tidak mikir sebelum dia ngomong bahwa dia mau naik pangkat jadi GM? Mikir pasti. Tapi dia gak bisa tahan. Waktu teman-temannya itu buka buku dosanya. Hatinya marah. Hatinya gak terima. Dia gak bisa think before you speak. Yakobus 1 ayat 26 sebelum kita baca Yakobus pasal 3. Saya akan kasih landasannya dulu di pasal 1. Kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia apa? Menipu dirinya sendiri. Maka ayat ini sebenarnya gak perlu dijelasin. Ayat ini sudah menjelaskan dirinya sendiri. Setuju? Apa yang kita lagi lakukan sekarang ini? Halo LDCC pagi. Apa? Ibadah. Ayat ini bilang kalau kita bilang kita menganggap kita lagi ibadah saat ini. Dan kita tidak mengekang lidah kita. Maka kita sedang bukan menipu Tuhan. Menipu diri sendiri, dengan kata lain kita tuh pura-pura saat ini. Kita lagi main drama. Betul? Kita lagi munafik saat ini. Maka sia-sialah ibadah kita. Ada amin orang Kristen. Tempat yang paling sukar untuk menjadi orang Kristen bukan di gereja. Coba pikir baik-baik, betul enggak? Karena di gereja paling gampang jadi orang Kristen. Setuju? Contoh ya, permisi. Di parkiran suami istri berantem. Gara-gara telat, istrinya mau naikin sasak gitu kan. Tiang panjang belum naik. Wah suami sudah ting ding cepat telat. Bentar nih hampir tiang panjang udah mau naik nih. Naik ribut kan rame di dalam mobil kan. Waduh mulutnya udah jahat banget tuh. Begitu sampai di parkiran LCC, begitu masuk pintu yang di bawah itu tuh. Begitu Asher sambut itu pintu ajaib Bapak Ibu. Pintu itu bisa mengubah Anda menjadi ciptaan yang baru. Betul? Begitu Anda masuk yang tadi lagi. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Lidahnya itu langsung plak berubah. Senyumnya jadi manis. Seperti setingkat lebih rendah dari malaikat. Langsung jadi rohani. Langsung lidahnya jadi baik bang. Apa kabar? Belum ngomong puji Tuhan terus. Puji Tuhan. Bisnisnya gimana? Puji Tuhan. Padahal tadi baru apa? Dan kita ditegur oleh ayat ini. Kalau Anda melakukan itu, lidah kita yang hari Senin sampai Sabtu itu menentukan ibadah kita di hari Minggu. Ada amin ibu-ibu? Ada amin bapak-bapak? Dikit banget bapak-bapak nih. Biasanya kalau dikit tuh banyak kesalahannya tuh. Ya. Kalau ada istri saya di sini dia duduk, dia mungkin amin yang paling keras. Tahu sama tahu lah. Ya kan? Jadi saudara harus tahu bahwa tempat yang paling sukar untuk menjadi orang Kristen adalah di rumah, di tempat kerja, di jalan. Betul? Itu paling sukar. Untuk kita mengekang lidah kita. Karena kenapa? Karena ibadah dan lidah tidak bisa dipisahkan. Saudara gak bisa bilang begini, Pak
ini lidah hari Minggu. Nanti besok ini lidah hari Senin. Nanti ini lidah hari Kamis. Ini lidah hari Sabtu, malam Minggu. Gosip. Sambil ngopi-ngopi cantik. Kamu udah tahu belum? Isi itu. Aku kasih tahu kamu rahasia ya. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, kalau Anda dikasih tahu begitu, jangan bilang siapa-siapa. Jangan cepat-cepat senang bahwa Anda dipercayai rahasia. Jangan. Karena abis dia gosipin orang lain kepada Anda, abis itu Anda digosipin kepada orang lain. Loh, bener gak sih? Itu hukum tabur tuai. Jadi jangan cepat-cepat, wih hebat ya, saya dipercayai loh, trustworthy. Belum, tunggu giliran, antrian. Abis itu Anda akan digosipin kepada orang lain. Tahu sama tahu. Ya. Jadi kita gak bisa bilang, ini lidah hari Minggu, ini lidah LDCC, ini lidah di luar LDCC. Karena lidah adalah cerminan ibadah kita. Betul. Lidah adalah cerminan kerohanian saudara. Mari kita sekarang lihat 2 dampak. Ya, saya ambil ayat-ayat yang paling serem. Ya, yang paling terkenal serem mengenai dampak lidah. 1 Petrus 3 ayat 10, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang bukan jaga deposito. Bukan jaga tabungan. Kalau mau melihat hari-hari baik, jaga lidah terhadap yang jahat. Bibir terhadap ucapan yang menipu. Amsal 18 ayat 21, 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Akan itu matters of time. Tinggal tunggu waktu. Setuju? Jadi saudara lihat. Dampak dari lidah terhadap masa depan saudara. Terhadap kesehatan rohani saudara. Bahkan juga terhadap kesehatan jasmani saudara. Karena ada orang bilang kita sakit itu karena mulut. Kalau nggak salah makan, salah ngomong. Setuju? Kalau salah ngomong masuk penjara, salah makan masuk rumah sakit. Bener nggak sih ini? Salah ngomong masuk penjara. Salah makan masuk rumah sakit. Tahu sama tahu. Bayangin kalau saudara punya lidah, makan sesuatu, rasanya itu semuanya sama. Ya, ntar dulu makanan Samarinda, soto Banjar. Minum kuahnya, kok nggak gurih? Kayak minum air putih. Ya, makan babi tore, kayak roti tawar. Saya mau tanya, saudara bisa makan banyak gak? Halo, bisa makan banyak gak? Makan ayam bakar, kayak roti tawar, plain, hambar. Bisa makan banyak? Enggak. Saudara dan saya makan banyak itu karena lidah saudara pinter, jenius, menyimpan, merekam gurihnya samcan yang lumer. Begitu dia gurihnya dapet, memori tangkap, langsung catat. Jalan buaya nomor 23, kokinya siapa, buka hari apa, libur hari apa. Setuju Bapak Ibu? Tahu sama tahu. Ya. Jadi kalau misalnya saudara punya lidah, hambar semuanya, gak bisa makan banyak. Cuma karena lidah kita pinter, saudara makan banyak. Saudara makan over. Ya, kalau saudara ulang tahun dinyanyikan lagu Panjang Umur di Tangan Kanannya, kalau makan seperti itu, lagu itu tidak mempan Pak. Setuju? Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Yuk kita baca sekarang Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat kedua, bergantian hingga selesai. Setuju? Judulnya adalah dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, saudara lihat. Pembukaannya aja langsung dengan saudara-saudaraku. Artinya ke-12 ayat ini Rasul Yakobus sedang berkhotbah di jemaatnya di gereja. Ini bukan ayat buat orang di luar, kafir, bukan. Bukan untuk orang non-Kristen, tapi untuk orang dalam gereja. Karena dimulai dengan saudara-saudaraku, brethren. Saudara-saudara di dalam Kristus. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru.
Sebab kita tahu sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Silakan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihat betapa kecilnya api dapat bakar hutan Bukit Soeharto yang besar. Ayat 6 silakan. Nah, saudara perhatikan nanti ya, ingat-ingat ayat 6 ini. Lidah itu mengambil tempat di tubuh kita, menyalakan kehidupan kita, namun ia sendiri dinyalakan oleh apa? Ih, kok serem Pak? Kan kita di gereja kok masih ada neraka-neraka di sini? Nanti saudara lihat, kenapa si Yakobus katakan seperti itu. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung, binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Silakan. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, yang tadi kita baru lakukan itu. Dengan lidah yang sama kita kutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, saudara perhatikan ayat ke-10, 11, dan 12 itu kesimpulannya. Bahwa Yakobus bilang selama sumbernya A, dia tetap akan menghasilkan A. Tidak mungkin menghasilkan B, itu intinya begitu. Setuju? Ya, jadi dia bilang A, misalnya ayat 10. Dari satu mulut misalnya, saudara bilang ini memancarkan air tawar dan air pahit sekalian, gak bisa. Dia harus pilih tawar-tawar, pahit-pahit. Tergantung sumbernya. Kedua dia kasih contoh pohon ara. Kalau pohon namanya dia pohon ara, dia gak mungkin buahnya zaitun. Gak mungkin. Pasti keluarnya ara. Sampai kalau dia buahnya zaitun berarti pohonnya pohon zaitun. Ayat 12 dia bilang juga bahwa bagaimana bisa mata air yang asin bisa kasih keluar yang tawar. Gak mungkin. Kalau mata airnya sumbernya asin dia pasti asin keluarnya. Oke, saya ada sebuah cerita untuk mendahului pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Ini cerita tentang dunia hewan ya. Jadi satu kali ada seekor kerbau itu baru pulang dari sawah. Dia baru habis membajak sawah. Dia capek banget. Jadi dia pulang dengan kecapean ya, letih. Dia masuk kandangnya, dia ketemu anjing di kandangnya. Terus dia bilang kepada anjing, Jing, aku capek hari ini. Ya, aku mau istirahat seharian. Jadi dia ngomong ke anjing, aku capek hari ini. Aku mau istirahat seharian. Anjing dengar, anjing keluar ketemu kucing. Cing, tadi saya ketemu kerbau. Dia besok mau istirahat dulu. Karena pantaslah bosnya kasih kerjaan terlalu berat. Kucing dengar, kucing ketemu kambing. Bing. Kerbau komplain, bos kasih kerjaan terlalu banyak dan berat. Besok gak mau kerja lagi. Kambing dengar, kambing ketemu ayam. Yam, kerbau nggak suka kerja sama bosnya lagi. Mungkin ada bos yang lebih baik. Ayam dengar, ayam ketemu monyet. Nyet. Kerbau tidak akan kerja untuk bosnya lagi. Ingin cari kerja di tempat lain. Monyet dengar, monyet malam ketemu bos kerbau. Dan monyet bilang kepada bos kerbau, bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah kelakuannya.
Dia mau meninggalkan bos dan mau kerja kepada bos yang lain. Begitu bos kerbau dengar, langsung dia masuk ke gudang ambil golok. Dia datang ke kandang kerbau. Kerbau lagi apa? Bobo, kan kecapean. Langsung kret. Jadi sate Padang, coto Makassar, rendang. Apa ucapan awal dari kerbau? Aku capek, mau istirahat seharian. Tapi hasilnya kerbau istirahat selama-lamanya. Saudara bisa lihat dari lidah, dari perkataan. Satu nyawa melayang. Mazmur 140 ayat 4. Saudara bisa catat. Ada orang-orang yang menajamkan lidah mereka seperti ular. Dan ada bisa. Tadi kan kita baca kan racun yang mematikan ada di lidah. Nah ular berbisa. Kalau patok seseorang yang mati berapa Bapak Ibu? Kalau dia patok saya berapa orang yang mati? 1, saya aja yang dipatok yang mati. Tapi kalau perkataan yang patok bukan 1 yang mati. Bisa 1 keluarga, bisa 1 RT, bisa 1 gereja, bisa 1 kota, bisa 1 negara. Ada amin orang Kristen? Sangat mematikan. Nah itu yang dikasih tahu oleh Yakobus bahwa buas, liar, penuh racun mematikan. Nah mari kita lihat sekarang bagaimana cara kerja lidah kita. Dia pakai ilustrasi kapal, kemudi dan juru mudi. Saudara perhatikan. Ada kapal, ada kemudi, ada juru mudi. Ya. Nah, saudara tahu bahwa ilustrasi ini diberikan itu seperti fakta kenyataan yang sehari-hari kita lihat. Bahwa kapal itu besar, kemudinya pasti kecil. Setuju? Saudara lihat di Sungai Mahakam, adakah tongkang yang kemudinya sebesar tongkangnya? Gak ada. Kalau ada namanya tongkang salah bikin. Kemudinya masa sama besar? Pernahkah saudara lihat ada manusia yang lidahnya sebesar manusianya? Gak ada. Jangan sampai ada. Kenapa? Karena yang kecil seperti ini aja udah sangat berbahaya. Apalagi kalau sebesar tubuhnya. Jadi saudara lihat kapal, kemudi dan juru mudi. Nah dia kasih tahu bahwa kemudi itu kecil saja, lidah itu kecil. Nah mari kita lihat gambaran daripada ilustrasi ini. Kapal itu adalah tubuh saudara, kehidupan saudara, diri saudara. Kemudi itu adalah lidah kecil, gak perlu gede-gede. Pertanyaannya, tadi di depan si Yakobus bilang ada juru mudi. Karena kemudi itu tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada juru mudi. Setuju? Kalau sampai ada mobil yang setirnya bergerak sendiri, itu entah dia Tesla atau dia mobil berhantu. Betul ya? Karena yang pasti mesti ada kaptennya. Pertanyaan, drivernya siapa? Drivernya adalah hati kita. Matius 12 ayat 34. Yesus berkata begini, hai kamu keturunan ular beludak. Ini dia lagi ngomong kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang beragama. Jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal baik sedangkan dirimu sendiri jahat. Cocok gak sama tadi yang Yakobus ayat 10, 11, 12. Bagaimana bisa mata air yang asin mengeluarkan tawar? Gak bisa. Bagaimana dirimu jahat bisa mengucapkan kata yang baik? Gak bisa. Selalu lihat sumbernya. Nah sumbernya atau drivernya, nakodanya itu adalah hati. Apa yang ada dalam hati saudara itu menentukan apa yang keluar dari mulut saudara. Makanya Yesus bilang, yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan. Yang keluar dari hati lewat mulut saudara itu yang menajiskan. Yang membuat kisru, hancur, ribut,
jelimet, ribet, pecah, konflik. Apalah saudara sebutkan. Yang keluar dari hati meluap. Apa itu meluap? Luber. Ya, tumpah. Sama dalam Matius 15 ayat 18 juga dikatakan hal yang sama. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi saudara perhatikan, hati itu kalau sudah ada apa, pikiran itu cuman ikut. Makanya tadi saya tanya, think before you speak, apakah bisa? Enggak. Karena seringkali kita mendapati perkataan itu keluar langsung loncat begitu Pak. Pikiran belum sempat ngerem, udah loncat keluar entah lewat ketikan atau dibicarakan langsung. Setuju? Jadi hati rasa apa, hati isinya apa, itu tinggal tunggu waktu dia loncat keluar. Jadi polanya seperti ini Bapak Ibu. Hati ingin apa, pikiran itu langsung cuman menyetujui, approve. Oh ya benar. Dan kemudian tubuh kita melakukan, yaitu lidah, ngomong, hatinya puas, ulangi lagi. Misalnya, hatinya penuh dengan kebencian. Ya kan, terhadap seseorang. Udah penuh banget nih. Dia bilang, kalau udah penuh, luap. Lewat mulut. Pikiran cuma approve, menyetujui, membenarkan. Iya benar, kamu disakiti. Makanya pantaslah kamu berkata jahat buat dia. Pikiran cuma setuju aja gitu. Langsung mulutnya jahat. Wah, hati senang, rasain lu masuk penjara. Begitu hati senang, ulangi lagi. Ada kejadian yang lain, hatinya muncul apa, pikiran menyetujui, mulut ngomong, hati puas. Itu seperti waktu Anda pergi ke shopping mall, terus Anda lihat tulisan Sale. Pura-pura gak tahu kan? Sale yang tulisan merah dasar putih atau tulisan putih dasar merah itu kan. Begitu lihat Sale kan ada angkanya tuh di bawah tuh. Betul gak? Angka itu kalau semakin besar, itu semakin gak bisa dilawan. Betul? Terus Anda intip Sale 70%. Begitu lihat di dalam, wih ada tas warna merah, imut-imut. Nah Anda lihat begitu, wanita kalau sudah lihat satu barang, kemudian dia ngomong gini, lucu, selesai. Itu selesai. Betul? Biar kata suaminya ada di pinggir, di sampingnya dia, udah mah cukup mah jangan belanja lagi. Setuju ya Pak ya? Dan suaminya suaminya berdoa syafaat bos. Ya, suaminya udah minggir-minggir sudah. Tuhan tolong dari doa Bapak kami, doa apalah permohonan, ya doa tengking semuanya. Istrinya lihat, ih lucu. Terus saudara harus tahu bahwa yang di dalam toko itu, yang penjaga toko itu mereka sudah diperlengkapi dengan senjata Allah. Dia tahu cara marketing seperti apa. Mana Bapak Lukas tuh, Bapak Lukas sama marketing. Dia tahu caranya gimana supaya orang ini harus beli. Karena dia udah lihat mata ibu tuh sudah hijau. Wing, 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 wing. Lucu, lucu. Terus penjaga toko bilang nih, Bu hari ini diskon terakhir loh. Saya mau tanya ibu-ibu rasanya gimana? Aduh. Bapaknya lagi berdoa. Dalam nama Yesus. Oke, si penjaga toko lihat, ih gak mempan, masih belum tarik kartu kreditnya. Dia tambah lagi, ini kalimat yang paling fatal. Bu, ini stok terakhir. Mati lu. Selesai. Betul? Ini terakhir stok. Hah? 70%. Kalkulator jalan di otak kan, 70%. Wih murah nih. Tapi biasanya kalau kita pada saat itu, kondisi tertentu, hati ingin, pikiran tuh pasti membenarkan. Pikiran tuh tunduk. Tapi sebelum tunduk dia ada kalkulasi kecil. Contoh, aduh kemarin kan baru beli tas. Cicilannya belum selesai. Tapi karena hati yang di hati itu sudah pengen, itu dia bisa hijack yang di kepala. Bisa muncul perhitungan baru, betul? Perhitungan barunya bilang gini, gak apa-apa. Besok sampai 2 bulan ke depan aku makan Indomie goreng,
Nggak ngopi-ngopi, nggak ngafe-ngafe, aku hemat ya. Aku selesai cicilan sebelumnya, bisa. Pasti bisa. Betul? Begitu bilang bisa kan pikir langsung, oke, setuju. Tubuh melakukan. Melakukan apa? Gesekan. Benar gak sih? Benar. Habis gesek hati rasa apa? Nah hanya itu nagih. Tunggu bulan depan Saleh akan ayo. Dan kita hidup di dalam putaran itu. Jadi dia bilang begini, selama hatimu masih nagih, kamu gak bisa stop gesek. Itu aja sudah intinya. Ada amin orang Kristen? Oke. Amin keras di depan sini. Saya nggak ikut-ikutan ya. Saya nggak ikut-ikutan. Ya, saya cuma memberitakan firman Tuhan. Oke, kita baca ini sebuah kalimat dari Timothy Keller, ini bagus banget. Dia bilang gini, untuk kasih tahu kita semua bahwa apa yang di hati itulah yang meluap keluar dari mulut. Lidah yang kasar, bohong, bodoh, semua itu cuma tanda bahwa seseorang itu memiliki apa? Kebencian, ketidakjujuran, kesombongan, you name it. Keserakahan, kekecewaan, kemarahan, dendam, ketidakpuasan. Ya, apapun itu keluar dari lidah. Ironisnya orang lain, istri, anak, mertua bisa lihat hati Anda lewat perkataan Anda. Namun sangat disayangkan kita yang punya hati sendiri gak bisa lihat. Betul apa tidak? Orang yang bilang, bro kamu kecewa ya sama gereja. Enggak. Tapi mulutnya jangan terus. Udah jangan pergi gereja aja, ngapain dengar khotbah. Saudara bisa lihat itu? Orang lain bisa center hati kita lewat perkataan kita. Tapi yang punya hati kadang-kadang merasa I'm fine, I'm okay. Orang bilang no, you are sick. Kamu sakit. Dan gereja adalah tempat di mana saudara dan saya datang untuk menemukan apa yang salah, yang sakit di dalam hati kita. Amin. Gereja bukan tempat untuk mengelus hati saudara. Cuma bilang ini, you are okay. Padahal kanker nih, gak apa-apa, oke. Bukan. Tapi gereja bertugas, berfungsi untuk spot on kasih tahu. Kamu punya penyakit besar. Untuk itulah firman Tuhan diberitakan. Kenapa Yesus khotbah banyak orang meninggalkan dia. Sampai terakhir Yohanes pasal 6 bilang Yesus berbalik kepada murid-muridnya. Yesus ngomong begini, kamu gak mau ikut juga? Karena kenapa? Karena Yesus tembak langsung ke dalam hati manusia. Dan kita gak suka kalau itu diutak-atik. Betul? Kalau perlu kita tutup bungkus rapat-rapat. Nah, sehingga kondisi hati itu menentukan kondisi lidah. Jadi tanpa hati yang berubah, lidah saudara dan saya tidak akan pernah berubah. Yakobus 3 ayat 7-8. Semua jenis binatang liar, burung, binatang menjalar, binatang laut. Semua sudah dijinakan manusia. Betul? Saudara kalau nonton sirkus, itu kan semua binatang liar dijinakan. Setuju gak? Macan, mau liar apapun. Bahkan kalau nonton Jurassic Park kan Jurassic Park dinosaurus dijadikan sirkus juga. Semua binatang sudah bisa dijinakan oleh manusia. Tetapi ayat 8 bilang, tidak seorang pun itu berarti termasuk saya. Termasuk semua hamba Tuhan. Berkuasa menjinakkan lidah. Karena kenapa? Buas tak terkendalikan penuh racun. Sehingga saya simpulkan semua jenis binatang liar dapat dijinakan oleh sifat manusia dan sudah dijinakan. Tetapi sifat manusia tidak dapat dijinakan oleh sifat manusia itu sendiri. Kenapa Pak?
Karena yang rusak adalah sifat manusia itu. Setuju? Saudara nggak bisa pakai obeng rusak memperbaiki sekrup yang rusak. Dua-duanya rusak. Setuju? Kita nggak bisa memakai apa yang di dalam kita untuk memperbaiki di dalam kita. Karena di dalam kita lagi rusak. Sifat kita, nature, itu yang disebut nature. Makanya dalam keadaan kepepet, manusia itu kan dalam kondisi kepepet, pasti berbohong. Halo, bener nggak? Contoh ya, maaf. Kenapa nggak ke IC? Anakku kurang sehat. Apakah betul kurang sehat? Tahu sama tahu. Betul? Karyawan masuk kantor, bos tanya, kenapa terlambat? Itu langsung spontan. Jawabnya, macet. Tahu sama tahu. Cepat sekali, automatically. Otak stop bekerja, betul? Otak tahu ini bohong. Tapi I'm hopeless, saya nggak bisa Pak. Karena sesuatu yang saya lindungi di dalam hati, apa itu? Saya takut dipecat. Ketakutan itulah yang mendorong lidah Anda untuk berbohong. Suami pulang malam-malam. Begitu masuk, dia pikir istrinya sudah tidur. Istrinya buka lampu, tak, dari mana? Cepat banget, meeting. Ada amin ibu-ibu. Begitu cepat, spontan. Karena itu mekanisme bekerja otak primitif manusia di self defense. Jadi bagaimana saudara bisa mengobati, memperbaiki yang rusak dengan yang rusak? Gak bisa. Saudara mau ikut training, berperilaku baik, berkata-kata baik, cuma di kulit. Selama hatinya dendam, kecewa, serakah, apapun itu, lidahnya akan mengeluarkan yang di dalam hati. Hanya ada satu orang. Ya, kalau tadi dibilang tidak seorang pun dapat menguasai lidahnya. Nah, kabar baiknya hanya ada satu orang, satu pribadi yang bisa mengendalikan, mengontrol lidahnya sendiri. Namanya Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 53, ini buktinya. Ayat 7 bilang, dia di apa? Ya, saudara mesti baca, kalau aniaya itu benar-benar secara letterlek aniaya. Bukan dikit-dikit, bukan. Bukan bukan. Aniaya. Saudara paham? Bukan dicubit-cubit, bukan. Dianiaya. Kondisi tertentu yang sangat tidak enak, tidak nyaman, oke? Dia membiarkan diri di apa? Tindas. Kondisi kedua, ditindas. Siapa yang suka ditindas di sini? Pasti enggak ada. Biasa dua kondisi itu yang cenderung membuat lidah kita liar, buas dan tidak terkendalikan. Tetapi apa yang terjadi kepada Yesus? Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian, induk domba yang keluh. Keluh itu apa? Diem, terkunci mulutnya. Orang gunting bulunya waktu Yesus di kayu salib. Gunting bulu itu artinya dia ditombak, dia dihujat, dia dipukul. Maaf, Yesus digantung di kayu salib telanjang. Cuma pelukis Leonardo kalau nggak salah. Itu kasih sehelai kain untuk supaya secara etika saja. Kenapa saya berani bilang telanjang? Karena hukuman yang paling memalukan itu salib. Tidak ada hukuman yang paling memalukan pada zaman itu bangsa Romawi adalah salib. Semua yang malu itu dipamerkan. Saudara lihat, buat apa Yesus lakukan semua itu? Supaya dosamu dan dosaku yang paling memalukan ditutupi, ditebus, diampuni. Amin. Dia pamer auratnya karena ditelanjangin, strip. Dia nggak buka mulutnya. Coba kalau kita jadi Tuhan. Saudara percaya nggak waktu Yesus di kayu salib, tergantung begitu, dia masih punya kuasa? Masih nggak? Masih. Misalnya itu prajurit Romawi itu,
Kalau dia tusuk gitu kan. Aduh sakit. Kalau kita, mati lu. Mati gak kira-kira? Mati. Karena masih punya power, betul? Betul. Untung bukan kita yang jadi Yesus. Kalau kita yang jadi Yesus, mati itu semua prajurit Romawi yang ada di bawah. Saudara paham maksud saya? Nah, saya gak tahu kalau di Samarinda ya. Di Bali itu kalau saya lagi nyetir, istri saya di samping itu paling suka tuh negor saya. Karena di Bali itu kalau orang bawa motor, kalau dia belok hanya dia dan Tuhan yang tahu kapan dia mau belok. Tiba-tiba seret di depan. Nah itu di mulut saya spontan walaupun saya khotbah bisa diar. Kayak you know lah, tahu sama tahu ya. Diar gitu, spontan. Istri bilang, jangan. Udah keluar, diar. Coba kalau saya Tuhan. Diar, benar-benar diar. Saudara paham maksud saya? Yesus punya power. Dia bilang mati-mati itu prajurit Romawi. Tapi dia diam. Malah sebaliknya. Kalimat yang keluar dari lidahnya. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Gak gampang saudara. Untuk itulah dia mati supaya waktu saudara dan saya dalam kondisi dianiaya kita bisa sama seperti Kristus berkata. Pas dia belok tikungan dia serempet. Bapa ampunilah dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia mau belok kemana hanya engkau dan dia yang tahu. Dia mau belok kemana. Saudara paham maksud saya? Supaya untuk itulah Yesus mati atas kayu salib supaya kita mendapat itu. Nah sekarang saya kasih saudara pengalaman Yesaya. Ya, pengalaman Yesaya yang implikasinya bisa kita lakukan dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Nah ayat 1 sampai ayat 4 itu Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya. Siapa Yesaya? Yesaya adalah nabi. Saudara mesti paham itu dulu. Yesaya adalah apa? Nabi. Bukan jemaat biasa. Nabi itu apa? Nabi adalah penyambung lidah Allah. Jadi ini nabi lagi mungkin saat teduh. Tuhan tampakkan kemegahannya, kekudusannya. Begitu Yesaya lihat ayat kelima. Respon Yesaya beda sama respon di LDCC. Apa yang terjadi dengan Yesaya? Yesaya gak bilang begitu lihat kemuliaan Tuhan. Haleluya holy. Enggak. Yesaya teriak celaka aku. Coba saudara bayangin, tim praise and worship sudah naik, tampil nyanyi lagu holy, tiba-tiba ada orang teriak di belakang, celaka, 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 kan gak masuk akal. Aneh banget kan? Harusnya hosana ke holy. Tapi inilah yang terjadi ketika seorang manusia bertemu dengan kekudusannya Allah. Langsung dia tahu apa yang najis dalam tubuhnya, dalam dirinya. Aku ini seorang yang apa? Najis bibir, ayat kelima. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Bagaimana nabi penyambung lidah Allah, lidahnya najis. Ayat ke-6, solusinya. Kabar baiknya, serafim malaikat Tuhan datang mendapatkan Yesaya. Di tangannya ada bara. Diambil dari mana? Mesbah. Mesbah apa itu yang ada bara? Hanya ada satu mesbah yang ada bara. Mesbah korban keselamatan. Mesbah korban di tempat di mana bakar korban supaya dosanya diampuni. Baranya itu diambil, disentuhkan ke bibir Yesaya ayat 7. Dan dia bilang begini malaikat itu. Lihat, ini menyentuh bibirmu, kesalahanmu dihapus, dosamu diampuni. Pertanyaan, dosa dan kesalahan apa yang diampuni? Dosa lidah. Karena Yesaya mau jadi penyambung lidah Allah. Habis disucikan, baru ayat 8 Tuhan bilang, siapa yang mau kuutus? Baru Yesaya berani angkat tangan. Saya Tuhan, utus aku. Karena kenapa? Karena lidah Yesaya sudah diubahkan oleh Tuhan. Dari lidah najis sekarang menjadi lidah seorang murid. Apapun profesi saudara,
Apapun pekerjaan saudara, saya nggak peduli. Yang penting halal ya, halal ya. Saudara nggak perlu jadi hamba Tuhan. Nggak perlu jadi pendeta. Yang pasti saudara dan saya mesti punya lidah murid. Apapun profesimu, yang pasti Anda dan saya harus punya lidah murid. Seorang hamba Tuhan belum tentu punya lidah murid. Dan diubahkan lidah najis menjadi lidah murid. Supaya apa? Ayat itu baca bilang apa? Dengan perkataan aku dapat apa? Memberikan semangat baru kepada yang letih, lesu. Bukan kebalikannya. Yang semangat dibikin jadi letih lesu. Bukan. Yang letih lesu jadi semangat. Saudara lihat perubahan yang terjadi dalam diri saya. Sekarang saya terakhir ambil dari perjanjian baru. Apa yang terjadi dengan Yesaya di dalam kitab Yesaya 6 tadi adalah gambaran yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 waktu Roh Kudus dicurahkan. Saya bacakan ya. Tiba-tiba turun dari langit bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu, loteng atas itu kan. Di mana mereka duduk, mereka ini siapa? 120 murid. Setuju? Para murid yang mau diapa? Mau diutus mengabarkan Injil. Mau diutus menyampaikan kabar baik, penyambung lidah Allah. Ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api. Kenapa pakai lidah sih? Kenapa enggak bilang api aja? Kenapa pakai lidah? Ada punya tujuan. Hingga pada mereka masing-masing, ayat 4 itu kuncinya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, akibat dari penuh Roh Kudus apa? Mulai berkata-kata. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, berkata-kata pakai apa sih? Pakai lidah. Sehingga kenapa dia harus turun seperti lidah api? Roh Kudus itu karena urusannya dengan lidah. Ini mau jadi lidah murid. Mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini banyak yang interpretasikan bahasa roh. Saya nggak memperdebat di situ. Tapi saya cari bahasa Inggrisnya, pertama dibilang other tongues, bahasa Inggris. Other tongues itu berarti lidah yang lain. Bahasa aslinya lingua. Lingua itu letterlek lidah. Tang. Seperti. Nah, ini saudara perhatikan baik-baik. Yang diberikan roh itu kepada mereka untuk apa? Mengatakannya. Kalau yang tadi yang dorong kita untuk mengatakan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau marah keluarnya marah. Kalau benci keluarnya kata-kata yang jahat. Sekarang Roh Kudus yang membantu kita. Memberikan kita apa yang harus kita katakan. Jadi saudara bisa lihat sekarang. Yakobus 3 ayat 6, lidah yang tadi dinyalakan oleh api neraka, Roh Kudus penuhi saudara, sekarang lidah saudara dan saya dinyalakan oleh api Roh Kudus. Perhatikan baik, selama apinya tidak berubah, seperti itulah yang keluar sesuai apinya. Setuju? Kalau api neraka keluarnya kata-kata neraka. Saudara sadar nggak kalau saudara marah, kata-kata yang keluar dari lidah saudara, dari mulut saudara selalu isinya binatang. Bener gak sih? Come on LCC, binatang gak? Dari abjad A sampai abjad C. Ya kan? Apalah, bab. Tapi gak pernah ada orang marah tuh keluarnya kata-kata bunga. Sebenarnya ada orang yang nyerempet saudara, melati lu. Mawar lu gak ada, selalu kan anjing, babi, monyet, jerapah, kodok, cacing. Nah saudara lihat, selama apinya, selama masih ada kebun binatang di sini, yang keluar binatang. Sehingga Roh Kudus datang, penuhi saudara. Yang pertama dia ubah adalah apinya dulu. Hatinya yang dia ubahkan. Supaya isinya sekarang bukan neraka. Bukan keserakahan, jahat, kebencian, dendam, khawatir, takut. Tapi dia penuhkan dengan buah-buah roh. Oke?
Saudara perhatikan, yang tadinya buas, tidak terkendalikan, Yakobus bilang, sekarang begitu Roh Kudus penuhi, dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu yang paling penting. Yuk kita baca ayat yang terakhir. Yeskel 36 ayat 26, 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang... Sekali lagi saya tekankan. Pertolongan, bantuan datang dari luar. Karena kita gak bisa tolong ubah ini. Ini yang rusak soalnya. Diri kita yang rusak. Tuhan yang bantu kita. Beri yang baru. Makanya Rasul Paulus bilang, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Harus diombak semua. Berubah semuanya. Ini kalau mobil ganti onderdil semuanya. Kuberikan hati yang baru. Sehingga lidah yang najis menjadi lidahmu murid. Ketika kapan? Roh Kudus memenuhi dan memperbaharui hati saudara. Mohon maaf kalau saudara hanya berpikir Roh Kudus penuhi saudara hanya untuk berbahasa roh. You miss the point. Kenapa? Maaf ya. Karena orang yang berbahasa roh masih berbohong. Masih gosip. Dalam keadaan kefefet masih berdusta. Tapi orang yang hatinya diubahkan oleh Roh Kudus, dari mulutnya berbeda. Keluar bahasa yang berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kalau saudara belum dapat roti dan anggur, boleh angkat tangan supaya saudara dilayani. Ada yang belum dapat? Boleh angkat tangan supaya dilayani oleh para usher. Sudah semua? Kalau sudah semua, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Saudara pegang rotinya. Mari kita datang dalam doa. Pegang roti ini. Kita tahu bahwa kita porak-poranda. Banyak sekali yang kita tutupi. Banyak sekali yang kita sembunyikan. Mungkin saudara pikir Tuhan tidak tahu. Tapi pagi hari ini firman Tuhan telah diberitakan. Dia Maha Tahu. Dan cukup dengan saudara berteriak, help! Tolong aku Tuhan, aku gak mampu. Maka Yesus yang dikatakan juru selamat, dia akan datang menyelamatkan saudara. Yang paling pertama bukan lidahmu, tapi hatimu. Diberikan hati yang baru, dikuduskan. Untuk itulah dia mati atas kayu salib. Untuk membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Apakah saudara percaya roti yang kita pegangin adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan ini dengan rasa hormat. Rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena seharusnya kita yang meminum cawan murka Allah. Harusnya kita yang dihukum. Kita yang dibinasakan. Harusnya kita yang disalibkan. Tapi dia menyediakan domba Allah
yaitu Yesus Kristus menggantikan kita. Sehingga cawan yang saudara pegang namanya cawan pengucapan syukur. Syukur kita dibebaskan, kita diganti, kita dibenarkan, kita diampuni, kita dipulihkan, kita diciptakan yang baru. Apakah saudara percaya cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saya beri waktu 1 menit. Saudara datang kepada Tuhan secara pribadi. Kalau saudara mau berdoa, berdoalah. Kalau saudara mau mengaku dosalah. Kalau saudara mau bertobat, bertobatlah. Kalau saudara mau mendedikasikan ulang hidupmu kepada Tuhan, let's do it now. Kalau kau mau menyembah, menyembahlah. Thank you Jesus. We come to you. We come to you. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat pengorbanan. Biarlah Engkau berperkara dengan kami, khususnya dengan hati kami. Untuk kami tahu mengapa kami datang hari ini. Karena Engkau mempunyai tujuan untuk mengubahkan kami dari dalam keluar. Hati kami Engkau jamah dan Engkau bentuk, dan Engkau murnikan, dan Engkau pulihkan. Terima kasih. Sebentar nanti kami akan berikan persembahan. Biarlah ini keluar dari hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan mengasihi kami, telah berkorban buat kami. Dan kami berikan dengan hati yang sukacita dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kuasa salibmu melayakanku, mengubah hidupku untuk jadi seperti-Mu. Ku naikkan syukur, memuliakan-Mu, hanya Engkau Yesus. Kuasa salibmu melayakanku, mengubah hidupku untuk jadi seperti-Mu. Ku naikkan syukur, memuliakan-Mu, hanya Engkau Yesus yang terbesar bagiku. Ku naikkan syukur, memuliakan-Mu, hanya Engkau Yesus yang terbesar bagiku. Sebelum pulang kita arahkan mata dan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita ditujukan berpusat kepada Kristus. Menjadi sentra kehidupan kita. Untuk mengapa kita berkeluarga, mengapa kita bekerja, mengapa kita melayani, mengapa kita bergereja. Karena Kristus. Pulanglah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pulanglah dan membawa berkat daripada Allah Bapa yang sudah mengasihi kita sempurna tanpa syarat. Anaknya yang tunggal Yesus Kristus telah diserahkan kepada kita waktu kita masih berdosa. Dan Dia tidak membiarkan kita sendirian bergumul di dunia ini. Tapi Dia berikan Roh Kudus-Nya menolong kita, membantu kita untuk kita selalu lari kepada Tuhan ketika kita tidak mampu. Kita lari kepada Tuhan ketika kita dalam persoalan. Kita lari kepada Tuhan karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Dan dia juga memberikan kita hikmat, otoritas, kuasa. Supaya apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kita dibuatnya berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Anda telah setia beribadah bersama Rock Samarinda. Ikuti kembali ibadah minggu depan di LDCC pada jam-jam berikut ini. Minggu depan kita akan dilayani Bapak Gembala Pastor Andrew Puan Harliman dan Pastor Henry Hehanusa dari Rock Riverside Community Church, Bali. Dengan live streaming pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Cek dan follow juga YouTube channel dan Instagram Rock Samarinda. Happy Sunday Rock Beloved. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. See you and God bless you.